Tim kuasa hukum Pak Joko Widodo yang memberikan 5 nama inisial, diantaranya adalah RS, ES, RS, T, dan K. K ternyata bukan Khosinuddin, namun demikian adalah merupakan seorang pengacara wanita yang bernama Kurnia. Dia baru muncul sebagai seorang pengacara wanita yang mengakui telah dilaporkan oleh Pak Joko Widodo, dan inilah pernyataan Kurnia itu. RS, ES, RS lagi, ada T, ada K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ini penampilan pertama saya setelah saya dilaporkan oleh seseorang yang bernama Joko Widodo, yang tidak lain adalah mantan presiden 2 periode. Saya ingin mengatakan, apabila Anda dilaporkan dalam perkara fitnah dan pencemaran nama baik, 311 dan 310, dalam rangka Anda sedang melaksanakan tugas Anda sebagai seorang penegak hukum, dalam hal ini adalah advokat, maka ini tidak lain dan tidak bukan kebetulan berkenaan dengan peristiwa ijazah palsu Joko Widodo, maka tidak lain yang terjadi pada diri saya dengan inisial K dan inisial ES, dalam hal ini Egy Sujana, itu adalah pembungkaman, tidak lain. Nah, saya ingin mengatakan pembungkaman itu sendiri adalah perbuatan melanggar hukum, dan ini sangat-sangat disesalkan dilakukan oleh seorang yang seharusnya setelah beliau turun dari jabatan sebagai presiden 2 periode menjadi guru bangsa. Saya ingin mengatakan, apakah Anda pada posisi sedemikian terdesak sehingga Anda perlu melakukan hal tersebut? Nah, ada yang menarik dari pembicaraan pakar hukum pidana, pakar hukum dan juga mantan Menteri Hukum dan HAM zaman Bapak SBY, yaitu Bapak Hamid Awaludin. Mengapa dia melakukan pelaporan tersebut? Beliau mengatakan ini tidak lain karena memang hobinya melaksanakan sikap-sikap yang playing victim, agar senantiasa berada dalam pusaran pemberitaan. Maklum ini seperti post power syndrome setelah berkuasa merasa terus ingin diberitakan, sehingga akhirnya mohon maaf kali ini yang dilakukan itu tidak tepat. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui sebagai seorang pengacara atau lawyer atau advokat, saya menjalankan tugas saya dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, walaupun dalam setiap pekerjaan tersebut belum tentu saya dibayar, apalagi kerja-kerja untuk umat ini sangat mengasikkan bagi saya karena bayarannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sungguh-sungguh, dan itu sungguh-sungguh, Allahu Akbar, dan itu sungguh-sungguh, sehingga perlu masyarakat se-Indonesia mengetahui bahwa perjalanan kami ke UGM dan ke Solo itu disaksikan oleh bangsa Indonesia ini. Kami memulainya dengan benar, membuat surat dahulu, kemudian mempersiapkan diri kami dengan segala hal yang sekiranya bisa membuat kami terjerembab dalam melaksanakan tugas kami tersebut dengan sangat hati-hati. Ketika sudah ada tanda bahwa kami akan diterima, baru kami berangkat. Dan perlu Anda ketahui seluruhnya bangsa Indonesia ini bahwa kami berangkat itu dengan kondisi logistik yang seadanya, hanya tekad di dalam dada bahwa kami mengemban amanah penderitaan rakyat untuk mengetahui informasi, melakukan klarifikasi dan melakukan verifikasi terhadap ijazah Joko Widodo yang diduga palsu itu. Dan ini merupakan rangkaian kegiatan pekerjaan kami sejak tahun 2022, bukan dadak-dadakan begitu. Nah, kami ingin mengatakan kami pun diterima secara baik oleh UGM maupun oleh Bapak Joko Widodo sendiri. Jadi sungguh agak terasa sangat lucu ketika beberapa waktu kemudian seharusnya beliau menghadiri persidangan nomor 99 di PN Surakarta, justru datang ke Jakarta untuk melaporkan para ahli yang diantaranya Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar, Tifausia Tiasuma, lalu ditambah lagi 2 orang dari TPUA, yaitu Presiden TPUA Egy Sujana dan saya sendiri Kurnia. Saya ingin mengatakan terlebih daripada itu bahwa dalam kami melaksanakan tugas kami ini merasa nyaman seharusnya dan aman karena kami dibekali dengan undang-undang advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 yang sudah disampaikan oleh Bang Azam dan Bang Ismar tadi.
Jadi sesungguhnya saya mau bertanya, apa yang dilakukan oleh kuasa hukum terhadap saudara Joko Widodo sehingga berani melaporkan kami, orang yang jelas-jelas dan nyata-nyata dilindungi oleh Undang-Undang Advokat, ya, pasal 16, bahwa seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana, ya, dalam rangka memberikan pembelaan kepada kliennya baik di luar maupun di dalam persidangan dengan itikat baik. Dan diperkuat lagi dengan pasal 5 ayat 1 bahwa kami dalam melaksanakan tugas dilindungi Undang-Undang Advokat ini untuk menjadi advokat yang bebas dan mandiri, terbebas dari segala intervensi, ya. Jadi untuk itu saya tadi mengatakan bahwa pelaporan ini adalah blessing. Barangkali memang beginilah caranya Allah untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Ya, ini sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tuduhan ijazah palsu, tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja deh. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya, nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu ya Pak, yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu. Kata-kata siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan itu berulang kali itu, ya. Dia ulang-ulangi diulang terus. kali. Jadi ini tidak berkembang, hanya di situ saja begitu. Sehingga kami mengambil kesimpulan, kesempatan ini harus kita sampaikan untuk memberikan masukan kepada Bapak Joko Widodo. Karena saya melihat bukan barangkali, ya, saya merasa kuasa hukumnya tidak memberikan petuah-petuah, nasihat-nasihat hukum yang pas menurut saya begitu kan. Karena sebenarnya kuasa hukum yang baik itu tidak semata-mata menyenangkan klien, tapi harus menyampaikan kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki, kelemahan-kelemahan apa yang akan terjadi, supaya jika terjadi permasalahan hukum, pembelaannya itu bisa tuntas dan pas begitu ya kan. Nah, jadi ketika dia bilang kalau Anda yang mendalilkan, Anda akan membuktikan, tuh saya dengan Bang Rizal itu seperti nggak tahan-tahan pengen jawab gitu ya. Tapi saya paham, saya harus menghormati Bang Rizal untuk langsung menjawab itu. Bang Rizal bilang, begini Bapak, bahwa sebenarnya kekuatan membuktikan itu tidak hanya pada yang mendalilkan, yang menolak pun itu harus bisa membuktikan, ya. Jadi di dalam sebuah persidangan itu antara yang menggugat dan yang digugat itu mempunyai hak equal untuk membuktikan. Nah, perlu kami sampaikan katanya kan bahwa kami ini bukan hanya bisa mendalilkan, tapi kami ini sudah akan membuktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ya, saya sangat bersemangat pada hari ini ya. Allahu Akbar. Saya bersemangat sekali pada hari ini ya.
Karena menurut saya arena mediasi itu selain memang untuk bermediasi juga bisa melihat tipikal dan karakter daripada masing-masing pengacara. Sebagai seorang yang beragama, saya sangat percaya sebagaimana surat Al-Balad ya, ada golongan kiri dan ada golongan kanan. Saya ingin mengatakan secara jelas, insya Allah kita golongan kanan. Siapa itu golongan kanan? Golongan kanan adalah orang yang mengambil jalan sukar untuk menegakkan keadilan. Ya, saya ingin mengatakan pengacara-pengacara pihak lawan dalam hal ini ya, para tergugat, baik 1 sampai dengan 8 itu mengambil jalan solus oligarki and the gang suprema lex exto. Jadi Anda mengambil jalan menyelamatkan oligarki dan para penjahat-penjahat sebagai suatu keutamaan. Ya, ini kebalikan daripada keselamatan rakyat. Saya ingin mengatakan ya, PSN yang berjumlah 233 bernilai 6.246,7 triliun itu ada di seluruh Indonesia itu, yang memberikan demikian itu adalah Joko Widodo. Joko Widodo tidak bersikap sebagai seorang sultan sebagaimana Hamengkubuwono X bersikap sebagai sultan dalam penerapan ya PSN Bawen Yogyakarta. Ya, pembangunan Bawen Yogyakarta ini sempat tersendat. Bukan karena Hamengkubuwono X sebagai sultan yang dihormati rakyat tidak mengerti kepentingan daripada PSN, tapi beliau memikirkan rakyatnya dan memberikan ya persyaratan. Apa itu persyaratannya? Bahwa PSN Bawen Yogyakarta tidak boleh mengganggu situs cagar budaya. Bahwa Bawen Tol Yogyakarta tersebut tidak boleh mengganggu kawasan ekonomi. Tidak boleh membelah kawasan. Tidak boleh mengganggu komunitas dan pastinya berguna bagi masyarakat. Apakah hal tersebut ada dalam pertimbangan-pertimbangan Jokowi sebagai tergugat 5 dalam menerapkan PSN tersebut? Tidak ada, ya. Kami ini langganan menggugat beliau. Sangat menunggu pertemuan dengan beliau, betul? Kalau begitu Bapak Jokowi yang terhormat, kapan Anda akan datang ke pengadilan? Masih ada 1 kali panggilan lagi. Stoplah cawe-cawe, stoplah main presiden-presidenan, ya. Sehingga Anda mendapatkan privilege bahwa Anda dengan sangat bahagia presiden kami yang kami cintai harus mengatakan hidup Jokowi. Ya, apanya yang hidup? Kami berharap kesetiaan seorang presiden ya yang memang konon katanya sangat berjiwa setia kawan itu jangan digeser menjadi fanatisme buta. Sehingga Anda buta dengan kejahatan yang sudah dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Betul? Nah, oleh karena itu tidak berpanjang-panjang, sama seperti koordinator kami katakan tadi, datang saja Pak pada panggilan yang tinggal 1 kali lagi. Jika tidak, Andalah yang membutuhkan sebenarnya ya, Anda yang membutuhkan klarifikasi itu. Sebelum perkara ini dibuka secara luas dan lebar dan rakyat bisa melihat satu demi satu dosa-dosa Anda. Demikian. Betul? Kalau begitu, tunggu tanggal 25 Februari 2025, itu adalah mediasi terakhir. Setelah itu, tiada maaf bagimu, tiada damai bagimu, kami siap menghadapi Anda. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! Terima kasih apa yang disampaikan.